Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, mulai kita pagi ini membuka mata hingga nantinya juga akan menutup mata kembali untuk menyongsong hari selanjutnya, dan juga hari-hari sebelumnya dan hari-hari selanjutnya juga. Ya, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Sang Pencipta atas segala nikmat, terutama baik itu nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam. Sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam kajian kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah, yang mana seperti biasa dipandu oleh Ustadz Haris Sanusi yang sudah di tengah-tengah kita. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in yang insya Allah turunkan juga kepada para ulama, yang sehingga sampai saat ini kita alhamdulillah mendapatkan karunia ilmu yang mudah-mudahan memberikan kita untuk tetap istiqomah di jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, hingga akhirnya di yaumil akhir nanti kita dipertemukan oleh beliau, dianggap sebagai umat beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita untuk masuk ke jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan ridho, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani hari ini ke depannya dan juga mengikuti kajian ini. Dan marilah sama-sama kita membuka untuk kajian kitab ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah sebagai pembuka, berikut juga kita semakin lurus niat kita untuk sama-sama di sini mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan tausiah dari Ustadz Haris Sanusi terkait dengan kajian kitab Al-Hikam, melanjutkan dari tema sebelumnya, yaitu tentang jangan pernah ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk kepada agenda inti, marilah sama-sama kita seperti biasa mendengarkan tahsin terlebih dahulu yang akan dibimbing oleh Pak Iskandar, yaitu pembacaan surah At-Thariq. Kepada Pak Iskandar dipersilahkan. Jazakumullah khairan katsira, Pak Iskandar, atas pembacaan surah At-Thariq dan juga pengajaran ilmu tahsinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan kembali meluruskan niat kita, memantapkan hati kita untuk mendengarkan kajian kitab yang insya Allah sebentar lagi akan kita dengarkan bersama-sama. Baik, sebelum kita buka, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Waalaikumsalam Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas?
Alhamdulillah jelas-jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sampai ke bumi Jerman ya. Iya, alhamdulillah Ustaz. Cukup dengan koneksi internet semua bisa terhubung satu dengan yang lainnya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Gimana Ustaz di Bandung Ustaz? Kondisi cuaca masih hujan, lebat atau gimana? Posisi saya di selatan Jakarta, Ah, oke. di daerah Jagakarsa. Jagakarsa. Alhamdulillah, Hujan atau cerah nih cuaca Ustaz? kemarin sampai hari ini terang benderang, langit biru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini abu kelabu Ustaz. Bukan ya. Iya, iya. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan tema mengenai ini ya Ustaz ya. Jangan pernah ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita mendengarkan langsung kajian dari Ustadz Haris Sanusi. Kepada Ustadz Tafadhol, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah la syarikalah wa ilaihi nusyur. Di sini kami ada di sore hari dan juga bersore hari pula makhluk-makhluk Allah yang lain. Segala puji bagi Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyampaikan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu bisa berpotensi diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita berposisi husnuzon kepada Allah. Namun ada amal yang para ulama sepakat bahwa ia pasti diterima. Dan itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa kedudukan sholawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita memahami begitu agungnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita adalah orang-orang yang makin mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga makin bersungguh-sungguh untuk meneladani sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam batas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain mustajab. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, nuhaikum jami'an bi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majelis ini, dan kita merasa bersyukur karena dipilih untuk ada di satu momentum dalam kehidupan kita di majelis Allah dan majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang luar biasa, perkara yang sungguh sangat agung, karena kita didudukan oleh Allah di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ini adalah raudun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ruang dan waktu, dengan model Zoom online ini, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa Allah mendudukkan ruhani kita bersama-sama untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam media
Zoom tatap muka seperti ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan pada kali ini kita melanjutkan wasilahnya mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh seorang alim, seorang alamah, Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kitab yang berjudul Kitabul Hikam, yang kita sampai pada pasal yang ke-8. Izinkan saya untuk langsung memberikan share pasal yang ke-8 ini. Oke. Apakah slide-nya sudah tampil? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf. Jika Allah Subhanahu wa taala membukakan untukmu pintu ma'rifat. Fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Ini ada salah ketik. Fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Jangan kamu pertanyakan amalmu yang masih sedikit. Fa innahu ma fataha laka illa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Karena dia Allah Jalla Jalaluh tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muridu alaik. Ketahuilah, tahukah engkau bahwa makrifat itu merupakan hadiah. Ta'arruf muriduhu alaik. Jadi Allah berkehendak atas dirimu, atas diri kita untuk memperkenalkan dirinya, kuasanya, kebesarannya, keagungannya kepada kita. Wal a'mal, dan amal-amal kita, sholat, zakat, puasa, haji, dan bekerja, berkeluarga. Wal a'malu anta muhdiha ilaih. Sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya, hadiah untuknya. Wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Tentu jauh betul ya bedanya persembahanmu, hadiah kita dengan amal-amal kita dibanding dengan karunia rahmat Allah yang memperkenalkan diri Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya kepada kita. Nah, jadi pasal ini menyampaikan kepada kita hubungan antara amal kita dan makrifat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di dalam hatinya. Contohnya sederhananya seperti ini. Sudah ratusan orang yang saya fasilitasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat. Ada yang dari agama Hindu, ada Buddha dan Nasrani, ada yang mengatakan tidak beragama, ada orang Jepang, ada orang Jerman. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dibukakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang yang dibukakan makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu amal mereka masih sedikit. Baca Quran belum bisa, bacaan sholat belum bisa, masih belajar. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentu makhraj hurufnya belum begitu fasih. Jadi amal yang dilakukan oleh orang yang baru masuk Islam sedikit. Tetapi yang terjadi adalah hati mereka itu betul-betul dibukakan makrifat kepada Allah sehingga mereka merasakan
penerimaan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda, mereka merasakan kedamaian yang berbeda. Dan itu tidak bisa mereka katakan. Saya jadi damai, saya jadi tenang, jauh dari kondisi jiwa sebelumnya. Dan itu yang namanya ma'rifat. Itu yang namanya ma'rifat ketika orang diberikan pembukaan oleh Allah untuk mengenalnya. Atau kita mengenal, ada boleh jadi teman kita, pimpinan kita, sahabat kita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu mereka yang betul-betul merasa bertobat karena selama berumah tangga sudah 20 tahun ternyata menyia-nyiakan cinta istrinya. Sehingga ia dikuasai oleh hawa nafsunya melakukan selingkuh. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, minum minuman keras, melakukan pesta dugem, dan usianya sudah lebih dari 40 tahun. Sampai satu saat Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah, pintu ma'rifat kepada orang ini, sehingga ketika di malam hari dia akan melakukan kemaksiatan yang seperti ia lakukan setiap pekan. Tiba-tiba temannya, seorang kiai, menelepon dia, ingin ketemu di satu masjid di Tangerang. Nah, dan dia kesal, dia marah. Kenapa ya? Kok saya lagi lagu maksiat, teman saya yang kiai itu nelpon saya minta ketemu di Tangerang. Akhirnya dia keluar dari tempat maksiatnya di Jakarta, dia sendirian nyetir mobil sampai ke Tangerang. Dia lihat temannya yang kiai ini bersama dengan supirnya. Ketika nyampe, padahal dia sudah minum minuman keras, sang kiai bertanya, "Bang, sudah sholat Isya belum?" Nah, ia menjawab, "Belum, Pak Kiai." "Ya udah, kamu sholat dulu." Akhirnya dia sholat. Nah, tentu kita pahami ya bahwa orang yang minuman keras 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, dan sekarang lagi ramai di Indonesia tagar tolak investasi miras. Akhirnya dia sholat, habis sholat dia lihat, kok Kiai sendirian tadi berdua. Ditanya, Pak Kiai, tadi kemana supirnya? Pak Kiai ini menjawab, supir saya dari subuh nganterin saya ceramah. Kasihan keluarganya, saya minta dia pulang. Kan ada kamu. Kamu kan bawa mobil, nanti kamu anterin saya ke Banten. Nah, ini dari Tangerang sampai Banten itu dini hari menjelang waktu sahur. Dan disitulah ternyata terbuka hidayah orang ini. Bayangkan dia dari rumahnya berniat dugem, istrinya juga nggak tahu, anak satu-satunya laki-laki nggak tahu, dan dia berniat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di waktu dini hari ternyata ada di sebuah pesantren di daerah Banten. Dan dia merasakan di situ sentuhan kuasa Allah, kehendak Allah, sehingga terbukalah pintu hatinya hingga ia nangis. Dia nangis. Akhirnya kiainya mengatakan, "Kenapa nangis?" Akhirnya dia bercerita kepada temannya, seorang kiai itu. Lalu kata kiai itu, "Ya sudah, kamu sholat, taubat, kamu mandi, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, jadi peristiwa seperti ini adalah peristiwa orang merasakan dia ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia berniat buruk, berniat maksiat, tetapi justru ia dibimbing untuk sampai pada kondisi, "Ya Allah, saya tunduk, pasrah kepadamu." Dan inilah kondisi yang namanya kondisi awal pada orang yang bertaubat.
kepada mereka yang mu'alaf. Ini kondisi yang namanya taslim. Kondisi pasrah. Dia betul-betul pasrah, menyerah kepada Allah bahwa kehidupan sebelumnya itu betul-betul rusak. Kehidupan sebetulnya itu betul-betul nista. Kehidupan sebelumnya itu betul-betul menjijikkan. Dulu ketika ia melakukannya, dia tidak merasa jijik, dia tidak merasa hina, dia tidak merasa berdosa, dia tidak merasa sedang berbuat maksiat, bahkan menikmati maksiatnya, dosanya, kelalaiannya. Tapi justru ketika Allah membukakan pintu hidayah itu, dia tersungkur, nangis luar biasa. Dan ini disebut dengan ma'rifat. Ini disebut dengan idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf, ketika Allah membuka hatimu, membuka wajah hatimu untuk mengenal kuasa, kebesaran, keagungan Allah. Fala tubali ma'aha in qalla amalu. Jangan merasa minder, berkecil hati, amalmu masih dikit. Juga kondisi dibukanya pintu hati, misalkan saya bersama Pak Iskandar, alhamdulillah wa syukurillah diundang Allah menunaikan ibadah haji. Berkali-kali berangkat bersama jamaah haji umroh, yang mereka rasakan adalah tadi, akhirnya di depan Ka'bah nangis luar biasa. Menyesal luar biasa. Boleh jadi saya belum bisa beramal dengan amal yang luar biasa, belum bisa beribadah dengan ibadah yang banyak. Saya terlalu banyak menyanyikan usia saya, umur saya, perlakuan saya kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak saya betul-betul tidak pantas, tidak layak untuk dicontoh. Maka begitu banyak jamaah haji yang dengan terbuka ingin bercerita terkait dengan dirinya, dan tentunya gimana ia membalikan kehidupannya menjadi lebih baik, dan merasa seakan-akan waktu yang sudah ia lewati dengan katakanlah usia mendekati akhir usianya, dia merasa kayaknya nggak kekejar nih dosa saya. Maksiat saya terlampau banyak, dosa saya terlampau banyak, kelalaian saya terlampau banyak. Hidup saya begitu banyak melupakan Allah. Nah ini fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Fa innahu ma fataha illa huwa yuridu. Apa yang Allah bukakan karena Allah memang memberikan hidayah kepada kita, kepada orang itu. Nah, setelah itu terjadi, yuk mari lakukan amal soleh semaksimal yang bisa kita lakukan, seoptimal yang bisa kita lakukan. Nah, ini proses namanya pembukaan hati seseorang, jiwa seseorang dari kalau pintu garis nolnya adalah minusnya kelalaian, kemaksiatan, dosa. Naik menjadi betul-betul bersemangat. Maka saya saksikan, Masya Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan, dari kelalaian, itu luar biasa semangat. Semangat berbuat baik. Kenapa mereka diberikan semangat itu? Karena tadi hatinya sudah Allah bukakan. Dengan apa? Dengan pengenalan terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang disebut dengan ma'rifat. Nah, tahapannya seperti itu. Maka para alim ulama menyampaikan tahap makrifat yang awal itu adalah istighfar. Maka hadirin rahimakumullah, para ulama senantiasa menyampaikan bahwa zikir yang diamanahkan oleh para ulama kepada setiap kita juga tentunya diwasiatkan oleh Rasul Muhammad SAW adalah memperbanyak istighfar. Kalau Rasulullah SAW beristighfar 70 marrah, 70 kali, mi'ata marrah, 100 kali sehari, dalam hadis beliau yang mulia, tentu kalau kita tidak cukup segitu.
bagi kita boleh jadi setiap hari, setiap kesempatan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka saya temukan para alim ulama, tabi'in, salafun saleh selalu mengamanahkan, mengizazahkan, mewiridkan kepada para muridnya, para santrinya istighfar. Jadi mudah-mudahan saya juga berwasiat, berpesan kepada kaum muslimin semua, jangan berbosan-bosan istighfar. Kenapa? Karena itu pintu awalan seseorang membuka hatinya terhadap kuasa, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ketika orang itu beristighfar, bertaubat, dia mengalami satu emosi pada dirinya namanya taslim. Dia tunduk patuh kepada Allah. Berikutnya, ketika dia tunduk patuh kepada Allah, yang terjadi kepada orang yang bertobat, kepada orang yang diberikan hidayah masuk Islam, naik pada posisi trust. Itu yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang percaya. Ibu di rumah, ibu percaya kepada suami. Dan seorang istri karena saking percayanya kepada suami, padahal di luar rumah boleh jadi suaminya selingkuh. Boleh jadi suaminya berzina. Boleh jadi suaminya punya istri 2, ketiga, nggak bilang-bilang. Tapi bagi seorang istri yang percaya kepada suaminya, dia tidak akan buka-buka handphonenya, ya. Tidak akan menyelidik-nyelidik, Mas makan sama siapa, ada di mana, ketemu siapa saja. Bagi orang yang percaya, itu nggak perlu. Bagi dia, suaminya pulang, alhamdulillah. Ketika nggak pulang ditanyain, Mas ada di mana, saya ada rapat. Dia percaya. Kenapa? Itu posisi ma'rifat yang lebih tinggi, percaya. Maka kita bisa saksikan orang-orang yang masuk Islam dan bertobat betul-betul percaya kepada apa yang Allah turunkan. Maka luar biasa para mu'alaf itu kalau saya saksikan, mereka belajar luar biasa. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya lewat hadis Rasulullah SAW, mereka baca hadisnya, mereka telaah, mereka langsung praktekkan. Kenapa? Karena mereka percaya betul bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulullah pasti paling benar, paling baik bagi kehidupan dia. Makanya kita bisa saksikan begitu luar biasa percepatan orang yang bertaubat kepada Allah, orang para mu'alaf ketika mereka mengaktualisasikan pesan-pesan Allah, tuntunan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka naik pada stadium yang lebih tinggi namanya iman. Kalau tadi seorang muslim, bentuk prosesnya apa ketika menjadi seorang muslim? Dari seorang Nasrani, Yahudi, Konghucu, mereka dibuktikan dengan proses syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan mereka tunduk pasrah kepada tuntunan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mereka percaya. Lalu ketika mereka beriman kepada Allah, naik. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kondisi emosi yang terjadi kepada orang beriman ini, nanti lama-kelamaan, yang terjadi di dalam Al-Quran itu, satu peristiwa emosi yang namanya inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu mereka yang berwala kepada Allah, mereka yang menggantungkan urusan hidup dan matinya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin, dan mereka yakin dengan itu semua yang mereka ucapkan, maka yang terjadi adalah ada kondisi emosi, kondisi jiwa, mereka tidak takut dan tidak sedih. Wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah kondisi batin kita, kondisi jiwa kita tidak takut dan tidak sedih? Artinya ketika dilanda khawatir, was-was, cemas, itu dia datang lalu hilang dengan cepat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, kita bicara proses positif ya. Jadi kita nggak bicara posisi jiwa yang tadi, kalau tadi posisi 0 naik ke atas. Kita bicara stadium-stadium ta'aruf. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya hingga akhirnya orangnya tuh nggak takut, nggak sedih, dia menjalani kehidupannya, berkeluarga, bekerja, menjemput rezeki Allah. Mereka mendapatkan, boleh jadi ditipu orang, boleh jadi dapat fitnah, boleh jadi dapat musibah, boleh jadi dapat bulian, boleh jadi ditipu orang, boleh jadi dizolimi orang. Tetapi kondisi jiwanya itu ada pada kondisi la khaufun alaihim walahu yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Boleh jadi diteror, boleh jadi dipenjara, boleh jadi akan dibunuh dan sebagainya. Kondisi pribadi seperti ini, mereka ada pada pada kondisi, pada maqamat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ini terus sampai kepada puncak dari ta'aruf ma'rifat orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan amal mereka? Bagaimana dengan amal mereka? Kadang orang yang seperti itu merasa waktu saya kurang. Saya pingin banget ngehafalin Quran, saya pingin banget qiyamul lail, saya pingin banget berwakaf, saya pingin banget berdakwah, saya ingin banget berjuang, mereka menginginkan kebaikan-kebaikan yang dibaca dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mereka ingin lakukan semuanya. Kenapa? Karena hatinya terbuka, karena sudah betul-betul tunduk pasrah, dia percaya bahwa kehidupan yang terbaik adalah kehidupan berbekal untuk akhirat. Sehingga kadang merasa amal saya masih sedikit banget ya. Maka seorang mujahid dakwah menyampaikan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Sehingga siang malam itu terasa cepat banget. Siang malam terasa, aduh saya kurang ya bisa beramal. Sholat saya masih kurang, puasa saya masih kurang, sedekah saya masih kurang. Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, kelezatan beribadah kepada Allah. Jadi ketika Allah membukakan pintu makrifat kepada seseorang, pada saat yang sama orang itu tergerak, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ketika mereka berbuat baik, mereka sholat, haji, berbuat baik kepada tetangganya, memberikan hadiah kepada koleganya, bekerja dengan profesional, mendidik anaknya, bercengkrama dengan suami istrinya. Ketika mereka melakukan itu, justru bertambah-tambah hikmah yang mereka dapatkan. Mereka sudah melakukan sholat, setiap kali sholat dia merasakan hikmah yang baru dari sholatnya. Kelezatan dari sholatnya, kelezatan sedekahnya, dan hikmah yang baru dari sedekahnya. Ketika mereka melakukan umroh, setiap kali umroh dia merasakan kelezatan yang berbeda dan juga amal yang berbeda. Maka karena kelezatannya bertambah, hikmahnya bertambah, maka mereka pengen banget terus-menerus ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya
tertarik untuk berbuat kebaikan. Nah, ini luar biasa. Jadi akhirnya ma'rifatnya dan amalnya itu berkejaran satu sama lain. Berkejaran satu sama lain. Makanya saya kadang menemui, kadang akhirnya kita bisa iri kepada orang yang dimudahkan. Ada orang yang saya perhatikan sibuk banget. Sibuk, aktivitasnya banyak, tapi ia menceritakan kepada saya sebelum subuh minimal sudah membaca 2 juz Al-Quran. Dan dia baca dalam Qiyamul Lailnya. Dan karena sudah Allah berikan pintu makrifat dan juga kemudahan, kalaupun dia tidur jam 1 malam karena kesibukannya, amanahnya, ia akan tetap bangun jam 3. Dan dia sholat, Qiyamul Lail, dan membaca dan Qiyamul Lailnya 2 juz sampai waktu subuh. Setiap hari. Dan dia menikmati itu. Ada orang yang menikmati membaca Quran lebih dari itu. Ada seorang bapak sudah tua, ketika bersilaturahim ke rumahnya, itu setiap hari minimal 5 juz dia membaca Quran. Sudah bungkuk, usianya sudah Masya Allah lebih dari 70 tahun. Tapi ia menikmati betul dan dimudahkan untuk itu. Ada orang yang Masya Allah sedekahnya luar biasa, dimudahkan, rezekinya disedekahkan lagi. Jadi itulah ketika orang sudah merasakan makrifat dan ia dimudahkan untuk beramal, dan ketika beramal ia merasakan kelezatan amal soleh, dan karena dia merasakan kelezatan amal solehnya, ia mendapatkan hikmah dari amal soleh yang ia lakukan, maka berkejar-kejaran ia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan yang luar biasa, mereka akhirnya memahami bahwa kebaikan yang mereka lakukan itu bukan karena saya, bukan hebatnya saya, bukan saya kuat, bukan saya pintar, bukan saya berpengalaman. Mereka merasakannya ini semua karena memang Allah mudahkan, Allah rahmati, Allah tolong. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang memberikan daya upaya itu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada kenikmatan apapun saja kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini saya Atoilah itu menyampaikan Bapak Ibu sekalian kondisi tadi ya, antara makrifat dengan amal seseorang. Dan Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita, jadi ada orang yang dicari, jadi Allah merahmatinya. Ada kita yang merayu, memohon Allah agar dimudahkan untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan itu semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, hambaku yang percaya tadi, kemudian ia tidak mengeluh. Dan bagi orang yang beriman itu, dia menikmati apapun yang Allah berikan. Ia tidak mengeluh kepada orang-orang yang menemuinya. Maka aku Allah Jalla Jalaluhu lepaskan dia dari ikatanku, artinya dari ujian itu. Dan aku gantikan untuknya daging dan darah yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan ia akhirnya, karena dia tidak mengeluh terhadap apapun yang Allah uji pada dirinya, maka karena berhasil, ia akhirnya memperbaiki amal solehnya. Makin bertambah-tambah amal solehnya. Sebab apapun yang telah berlalu, sudah Allah ampuni semuanya. Masya Allah. Ini kondisi orang yang naik dari satu posisi level makrifat ke level makrifat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ia merasakan kelezatan iman dalam ibadah sehingga terbuka hatinya, terbuka jiwanya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira nih Bapak Ibu yang hadir,
sholatnya nikmat gak? Sekarang bulan Rajab, bulan yang diagungkan. Orang yang beriman, ya Allah ini bulan Rajab ya. Wa ma yu'azim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ia berasal dari hati yang bertakwa. Orang yang trust tadi ketika ketemu bulan Rajab senangnya luar biasa. Ya tambah saumnya, ya ajak istrinya, anaknya. Nah, ini bulan Rajab ya, besok ya Senin kita puasa ya. Sekeluarga puasa bareng-bareng. Kenapa? Karena ingin mengagungkan apa yang Allah agungkan. Nah, ini bulan Rajab ya, kita tambah sholat sunnahnya, kita tambah sedekahnya. Yuk kita sembelih kambing, kita berikan kepada tetangga kita, karena kita memuliakan apa yang Allah muliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Ini semangat luar biasa, karena hatinya bermakrifat, sehingga amalnya tergerak untuk berbuat kebaikan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian mendapatkan kelezatan ibadah itu di mana? Karena tiap orang beda-beda. Ada yang senang dengan wakaf Quran, ada yang senang dengan sedekah tiap Jumat, ada yang senang istiqomah sedekah tiap pagi, ada yang senang dengan memuliakan kedua orang tuanya, ada yang senang. Jadi ada kelezatan yang berbeda dalam satu amal kebaikan yang ia lakukan. Dia sudah dapatkan kelezatannya. Masya Allah kalau Bapak Ibu semua merasakan kelezatan dalam berbagai macam amal yang ada. Sholatnya terasa lezat, zikirnya terasa lezat, istighfarnya merasakan lezat, qiyamulailnya lezat, sholat duhanya lezat. Sehingga ia betul-betul siang malamnya merasakan kenikmatan, kelezatan dan mengabdi kepada Allah. Ia bekerjanya lezat, ia merasakan, ya Allah kerja saya ini untuk mengabdi kepadamu. Ia meneliti, boleh jadi ada orang yang sedang mencari ilmu, menambah ilmu, dia menambah ilmu, dia merasakan kelezatan untuk meneliti, menelaah ayat-ayat Allah, dan boleh jadi tiap kita merasakan kelezatan yang berbeda. Ada orang merasakan kelezatan untuk bisa menyantuni anak yatim, membersamai mereka, membahagiakan mereka, membuat mereka tersenyum. Ada orang yang merasakan kelezatan ketika mereka memberikan makan kucing, dia kasih makan, dia elus-elus kucingnya, dicari kucing yang sakit, dipelihara kucingnya, dan sebagainya. Jadi, beruntunglah bagi siapapun yang merasakan kelezatan amal yang ia tujukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Berarti, kalau ia sudah merasakan kelezatan, ia merasakan pintu makrifat, di mana Allah memperkenalkan makrifat kepada orang itu. Maka ketika ditanya, bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah? Maka para ulama menyampaikan, lihatlah bagaimana Allah mendudukan amal-amalmu. Jadi ketika kita bisa menyaksikan ada orang yang betul-betul nikmat, berangkat dari rumah, pergi ke masjid, sholat tepat waktu berjamaah. Ada orang merasakan nikmatnya berjamaah. Ada orang yang kemarin kena COVID-19, lebih dari 15 hari, ada di rumah sakit. Yang ia rasakan, ya Allah, saya pingin sholat berjamaah. Jadi yang diinginkan selama di rumah sakit itu kangen, rindu, ingin sholat berjamaah di masjid. Maka itu disampaikan kepada saya, dan ketika sudah pulang ke rumahnya, dan dia merasakan dan menyampaikan, alhamdulillah, hari ini saya sudah pergi ke masjid lagi. Itulah orang yang merasakan kelezatan sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Dan dia kangen ketika sedang dirawat di rumah sakit karena tidak bisa sholat berjamaah. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pasal yang lain di set ini, Syekh Hamdatullah menyampaikan tanawwa'at adnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Berbagai jenis amal itu karena berbagai macam ahwal. Bapak Ibu sekalian, apakah pohon yang tinggi lebih baik dari pohon yang rendah? Tidak. Apakah
kambing lebih baik daripada kerbau atau sapi lebih baik dari kerbau? Tidak. Apakah mawar lebih indah dibanding anggrek? Tidak. Jadi setiap makhluk Allah yang beragam, flora, fauna adalah kesempurnaan ciptaan Allah, adalah keindahan Allah, masing-masing memiliki warna, corak, fungsi, peran yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lain saling melayani satu sama lain. Jadi demikianlah juga manusia. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi tukang pijit, ada yang jadi tukang bekam, ada ahli manajemen, ada ahli keuangan, ada ahli begitu macam amal yang Allah curahkan kepada setiap manusia sebanyak. Rahmat itu tak terhingga sebanyak jumlah tetesan air yang turun ketika hujan. Dan setiap amal itu mengandung rasa tertentu, taste tertentu, kelezatan tertentu. Apakah kopi Robusta lebih baik daripada Arabica? Apakah kopi Jawa lebih baik dari kopi Brazil? Semuanya punya taste, punya aroma, punya kekhasan. Semuanya punya kelezatan masing-masing. Demikian pula manusia. Kalau flora fauna itu punya begitu banyak rasa, corak, demikian pula anak Anda. Kalau ada anak yang A hebatnya di sini, anak B hebatnya di sini, anak C hebatnya di sini, perlakukan manusia sebagaimana Allah memberikan kepada setiap manusia itu kehebatan-kehebatannya, fadilah-fadilahnya, keistimewaan-keistimewaannya. Jangan pernah menyangka jangan pernah menyeragamkan manusia. Kalau hewan flora fauna saja itu begitu banyak perannya, apalagi manusia yang diciptakan Allah dengan ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka tadi kalau kita saksikan anak yang digendong tadi, ya Allah, itu pasti punya keistimewaan, itu pasti punya kelebihan, itu pasti punya peranan terbaik. Orang tuanya memberikan jalan bagi anak itu untuk kembali kepada Allah, jalan untuk mengenal Rasulullah, dan jalan fadilah yang Allah telah titipkan kepada anak itu, dan orang tua bertanggung jawab, diamanahkan untuk menemukan peran terbaik dari setiap anak yang diamanahkan. Dan peran terbaik ini dalam Al-Quran disebut dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini makhluk yang bernama khalifah, dan itu adalah saya, Anda, kita semua. Punya fadilah keistimewaan yang Allah titip kepada kita, yang mudah-mudahan membawa kepada makrifat kepada Allah, sehingga kita bisa beramal dengan itu, merasakan kelezatan amal dengan fadilah yang Allah berikan, sampai kita kembali kepada Allah dengan amal soleh itu, dan insya Allah mudah-mudahan Allah terima, Allah rahmati, dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak sekali poin-poin yang sudah dibahas pada kesempatan kali ini. Pasal 8 dan pasal 9, Ustaz ya? Baru awalan ya, pasal 9 itu. Itu baru awalan kayaknya, Ustaz ya? Ya. Belum sampai ke dalamnya sendiri. Jadi tadi mungkin dari banyaknya pembelajaran yang kita sudah dapati bersama-sama, ada beberapa poin yang mungkin saya bisa ambil gitu ya, terkait dengan pasal 8 itu, bagaimana hubungan antara amal dan ma'rifat Allah yang terjadi pada diri manusia gitu ya. Dan ya sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dibukakan hatinya atas kekuasaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dan
pastinya orang yang mendapatkan hidayah atau ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu merasa bahwa sesungguhnya ingin sekali ada perbaikan diri gitu atas segala hal yang pernah ditelantarkan gitu ya di waktu-waktu sebelumnya, dengan melakukan segala kebaikan sebanyak-banyaknya di mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan pastinya segala kebaikan yang telah dilakukan itu sendiri bukan dalam hal, tidak ada sedikit pun atau sekecil pun pengakuan atas dirinya, melainkan adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya insya Allah dilanjutkan juga tadi terkait dengan pasal 9, bagaimana segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki fungsi dan perannya masing-masing, yang pastinya memiliki hal yang positif bagi mereka yang selalu berharap atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan berharapkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya sudah tercantum di dalam Al-Qur'an bahwa ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan disitulah mungkin mudah-mudahan semuanya bagi kita semuanya menjadi sebuah pengingat gitu ya, untuk selalu senantiasa mengingat bahwa tidak ada satupun yang merasa buruk dengan yang lainnya, melainkan ya di mata Allah semuanya itu sendiri adalah hal yang ciptaan yang sempurna dan memiliki peranan masing-masing. Tinggal bagaimana tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajat kita. Dan mudah-mudahan dimasukkanlah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin langsung aja masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang dirahmati. Ada yang mau menambahkan, mendiskusikan, silakan. Yang mau didiskusikan, silakan. Bisa juga digunakan kolom chat. Ya, atau yang mau raise hand atau chat juga silakan. Kalau nggak ada, saya duluan nih. sebagai pemanasan kali Ustaz, saya ada ini satu pertanyaan Ustaz. Ya pastinya kan iman seseorang kan naik turun ya Ustaz ya. Ya. Harapan kita pastinya selalu ingin ibadahnya tuh kencang terus, apalagi di sini Ustaz, di negara minoritas yang memang kesempatan untuk bahkan di kondisi lockdown seperti ini kan masjid nggak selalu buka gitu, dan pastinya juga lokasi masjid pun juga nggak semua warga, contohnya warga Indonesia gitu ya, Muslim Indonesia khususnya, itu ya nggak semuanya lokasinya tuh selalu dekat dengan masjid gitu. Dan ya ditambah lagi dengan nggak banyaknya sekarang di kondisi lockdown masjid buka, hanya mungkin bisa jadi hanya subuh saja dan juga waktu sholat Jumat saja gitu kan. Nah itu gimana Ustaz, untuk apakah ada gitu ya doa khusus untuk bagi kita semuanya yang memang berharap kita ekspektasinya tuh ibadah kita tuh selalu tinggi, iman kita selalu tinggi gitu ya, supaya itu tetap menjaga keimanan kita, menjaga keistiqomahan kita gitu ya, untuk berharap ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan makrifat-Nya kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita, dan kita bisa menjaga hidayah tersebut untuk istiqomah selalu berada di jalannya gitu Ustaz. Apakah ada doa khusus atau gimana Ustaz? Mungkin Ustaz bisa berikan. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami makna abdi. Makna abdillah. Sebelum memahami makna abdillah, kita memahami posisi manusia itu sendiri. Bahwa kita ini diliputi luar biasa oleh keterbatasan-keterbatasan. Manusia diciptakan lemah, tidak berdaya, selalu membutuhkan fasilitas, makan, minum, tidur. Nggak ada manusia yang nggak bisa lepas dari makan, minum, istirahat. Dia terbatas.
kemampuan akal kita juga terbatas. Mata melihat terbatas, telinga melihat terbatas, kemampuan fisik terbatas. Boleh jadi kuda lebih kuat dibanding kita dalam berlari. Boleh jadi mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Dan dalam keterbatasan ini, justru seseorang itu dalam kesadaran keterbatasan dia memilih untuk mengabdi kepada Allah. Di sini kerennya, di sini luar biasanya. Jadi kadang dalam kondisi pandemi kita mengalami begitu banyak keterbatasan. Dan sesungguhnya manusia sebelum pandemi saja sudah banyak keterbatasannya. Ketika ia sadari. Nah, ketika ia menyadari keterbatasannya, ketika ia renungi sedalam-dalamnya, ia sampai kepada posisi yang lebih enak itu pasrah kepada Allah. Yang lebih enak hidup itu akhirnya ketika dia tafakuri, yang paling enak hidup ini adalah pasrah kepada tuntunan Allah. Termasuk di dalamnya ketika dalam satu waktu seperti ini ada pandemi. Ya Allah, saya pingin A, kondisinya ternyata nggak bisa melakukan A. Saya pingin B, ternyata nggak bisa melakukan B. Justru ketika ia menyadari keterbatasannya, dan ketika orang sampai pada kesadaran itu, akan muncul yang namanya karakter sabar. Nah, nanti sebentar lagi puasa nih, Bang Reza. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan as-saumu nisfu sabar. Puasa itu setengah kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu akan muncul kepada orang berpuasa karena ia dengan sengaja membatas-batasi dirinya. Ia dengan sengaja tidak makan. Ia dengan sengaja tidak minum. Ia dengan sengaja tidak melakukan hubungan seksual dengan suami atau istrinya yang halal. Sehingga dalam keterbatasan itu akhirnya ada sesuatu yang muncul dalam jiwanya, yaitu sifat sabar. Nah, kadang kita pengen banget berbuat yang terbaik. Ya tadi, aduh pandemi ini saya ingin sholat, saya ingin datang bersilaturahmi dengan teman, dengan orang tua. Ada orang yang akhirnya nggak bisa ketemu dengan orang tuanya karena orang tuanya usianya udah 70 tahun. Nanti kalau anaknya datang, anaknya niatnya baik silaturahim, tapi dia khawatir justru membahayakan orang tuanya. Ada yang akhirnya menahan diri untuk tidak silaturahim. Nah, justru keterbatasan akan melahirkan kesabaran yang luar biasa. Dan kalau kita tafakuri sesungguhnya hidup kita penuh dengan keterbatasan. Dan biasanya kalau orang tidak memahami keterbatasannya ini, ia jatuh kepada kemubaziran, ia jatuh kepada kelalaian, ia jatuh kepada kesombongan, ia jatuh kepada ketamakan, keserakahan. Kenapa? Karena dia tidak merenungi bahwa dia manusia itu punya keterbatasan. Maka ketika dia mengetahui keterbatasan, ia akan menjadi orang yang mengabdi tadi. Ya Allah, saya ridho apapun yang terjadi. Persis seperti orang yang sakit. Nah, mudah-mudahan di sini sehat semua ya. Kalau orang sakit kan terbatas tuh, mau makan, pinginnya terbatas, ini terbatas, terbaring. Tapi dalam keterbatasannya, akhirnya ia boleh jadi bisa merenung, bisa menemukan hikmah. Oh, ternyata ya nikmat makan itu. Ternyata ya nikmat penciuman ketika kena COVID itu penciuman hilang. Ternyata penciuman itu nikmat luar biasa. Kenapa? Ia merasakan hikmah dari keterbatasan itu ketika Allah berikan ujian. Maka sebelum datang itu nikmatilah ragam keterbatasan yang insya Allah akan melahirkan kepada kita ketundukan untuk menjadi abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bang Reza, tentunya kita satu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apapun yang Allah uji, kita harapkan Allah ridho kepada kita.
Maka doanya kan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bang Reza udah nikah atau belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah kan? Dulu boleh jadi bayangan istri Bang Reza itu katakanlah 1 sampai 10. Saya pingin istri kayak gini, kayak gini, kayak gini 1 sampai 10. Tapi ternyata ketika udah menikah dari 1 sampai 10 yang ada cuma 6 gitu. Yang 4-nya belum ada gitu kan. Istri punya keterbatasan, yang 4-nya nggak ada. Nah, justru yang paling nikmat itu adalah kita menerima keterbatasan istri, sekaligus kita menerima kelebihan istri yang memang kita inginkan. Dan itulah situasi yang namanya ridho. Demikian pula istri kepada Bang Reza, saya ingin suaminya kayak gini. Ternyata ya yang diarepin nggak sesuai, Pak, nggak ada pada suaminya. Sebagian ada, sebagian enggak. Dan itulah sesungguhnya yang terjadi dalam setiap penciptaan Allah. Makhluk itu selalu ada keterbatasannya. Hidup ada keterbatasannya, suami ada keterbatasannya, anak punya keterbatasannya. Selalu ada paradoks pada setiap makhluk ciptaan Allah. Kenapa? Karena semuanya adalah abdi, semuanya makhluk. Maka dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman disampaikan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada itu fan, fana. Semua yang ada pasti musnah, pasti rusak, pasti ada expire-nya, pasti ada lapuknya, pasti ada rapuhnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka jangan cari yang memiliki keterbatasan. Maka jangan cari yang memiliki kelemahan. Jangan mencari sesuatu yang rusak. Jangan mencari sesuatu yang hilang. Pasti kecewa. Maka datanglah kepada Allah yang tidak terbatas, yang maha al-wasi, yang maha luas karunia-Nya, maha luas rizkinya, yang maha besar, yang maha kuasa. Nah, ketika manusia fokus kepada Allah, maka ia insya Allah merasakan keleluasaan dan keluasan dalam kehidupannya. Jadi kan kalau lihat keterbatasan istri, waduh, jadi capek tuh. Males ngobrol, males ngomong, males macam-macam. Kenapa? Karena yang dilihat ya memang makhluk yang pasti ada keterbatasannya. Istri lihat suami atau ayah ibu lihat anaknya, aduh, lihat keterbatasannya, lihat kelemahannya. Akhirnya lupa, anak juga punya kelebihan. Akhirnya jadi capek. Yang enak adalah berposisi saling ridho dan meridhoi, dan pada yang sama berbuat yang terbaik untuk jadi jalan kebaikan buat satu sama lain. Berkhidmat satu sama lain dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bil muradi, Bang Reza. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Masya Allah, mantap sekali jawabannya. Sangat mengena. Baik, Bapak Ibu yang lainnya gimana? Ada yang ingin bertanya? Bisa lewat chat atau langsung aja dibuka mikrofonnya. Insya Allah. Masih ada waktu insya Allah. Di sana jam berapa, Bang Reza? Sekarang jam 11 lewat 21, Ustaz. Oh, 11 siang ya? Iya, masih siang. Kemarin siang, ini sore hari. Iya, masih beda 6 jam. 6 jam ya? Iya, insya Allah. Maghribnya jam 6, Ustaz, di sana atau? Ya, jam 18 lewat 15. Insya Allah masih ada waktu ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Belum ada. Yang ingin bertanya silakan bisa lewat chat atau raise hand.
Jadi ketika kita bicara amal dan makrifat, yang terjadi pada diri seseorang di dalam jiwanya adalah ahwal namanya. Ahwal itu kalau sederhananya tadi Bang Reja bertanya terkait dengan cuaca, Ya. ahwal itu cuaca. Artinya Ustaz. Cuaca hati, cuaca jiwa. Jadi kadang orang kan mendung ya nggak cuacanya. Apakah mendung menandakan matahari tidak ada? Ada matahari. Ada matahari. Terhalang. Cuma kondisinya terhalang. Ya. Nah, yang terjadi pada jiwa seseorang itu, tadi disampaikan di kitab Al-Hikam tadi, tanawat ajnasul ahwal, ragam rupa-rupa cuaca dalam hati karena amalnya. Jadi misalkan begini, ada orang gelisah, bisa jadi obatnya istighfar. Seperti Rasulullah menyampaikan, man lazimal istighfar, bang siapa beristighfar, ja'allahu min kulli dzikin. Allah akan dia dari rasa sempit jiwanya Allah lapangkan. Ya. Allah berikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Allah berikan jalan keluar. Itu namanya istighfar menjadi jalan datangnya cuaca hati, ahwal hati, sehingga resahnya hilang. Atau bisa juga, kok rezeki saya seret ya, saya sudah ikhtiar, sudah mencoba, oh boleh jadi, coba tambahin sedekahnya. Nah, satu sisi sedekah menolak bala, satu sisi sedekah akan mendatangkan tambahan yang lain. Nah, itu namanya amal itu bisa mengubah cuaca jiwa. Ada orang datang, Ustadz, saya sudah sholat, alhamdulillah sudah sedekah, tapi kayaknya hati saya masih belum lapang ya. Kalau ditanya, kamu baca Quran terakhir kapan? Oh iya, ya saya udah lama nggak baca Quran. Nah, boleh jadi dari Quran yang nggak dibaca. Akhirnya dia baca Quran, dia merasakan, oh iya ya. Karena memang ada doa. Ya Allah, Rabbi qulubina humumina. Jadi ya Allah, dengan baca Quran maka humum, galau, gundah. Kalau istilah kita tuh kalau cuaca tuh berawan, tebal, ini akhirnya menjadi hilang. Nah, jadi setiap amal itu punya kenikmatannya. Ada orang yang stres banget dia. Akhirnya coba kamu datang deh ke rumah anak yatim. Kalau biasanya katakanlah transfer anak yatim, sekarang datengin rumah anak yatimnya. Dan kamu coba ngobrol dengan anak yatim itu. Ngobrol, usap kepalanya, dipeluk. Dan ternyata ketika ia melakukan itu, ia merasakan, ya Allah, nikmat banget ya. Dekat dengan anak yatim pun nikmat banget. Datang langsung, nikmat banget berbicara dengan mereka. Akhirnya ada orang yang sudah setahun ini, setiap Jumat itu datang ke panti asuhan. Jadi dari tahun yang lalu, setiap Jumat, dia keliling panti asuhan. Panti asuhan ini, setiap Jumat dia keliling, memberikan rezeki yang Allah berikan, juga diajak temannya, yuk saya mau keliling. Setiap sudah setahun lebih dia keliling panti asuhan di Jakarta ini, Jakarta dan sekitarnya. Dia datengin langsung, berbicara langsung, dan itu yang dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi amal yang dilakukan itu bisa memberikan kepada kita cuaca hati yang melapangkan. Cahaya hati yang memberikan kepada kita
sesuatu kenikmatan. Nah, inilah yang mesti kita coba lakukan. Kira-kira kalau saya melakukan amal soleh ini, dampaknya apa ke dalam hati kita? Karena ketika hati sudah lapang, hati itu menjadi nyaman, damai, justru itulah kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan batin, kenikmatan jiwa yang Allah berikan kepada diri kita. Sebagaimana surat Alam Nashrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi itulah kondisi lapangnya dada seseorang yang tadinya merasa begitu banyak hal yang dia rasa sempit, dia rasa menghimpit, dia merasa kayaknya nggak nyaman, nggak tenang, gundah, cemas, gelisah, kecewa, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dari berbagai macam amal ini akan memberikan kelapangan dalam hati dan jiwanya. Seperti itu kaitannya dengan amal dan juga ahwal ya, cuaca jiwa atau cuaca hati seperti itu. Jadi kalau kita merasakan kesempitan, ada yang kurang nggak ya? Oh, boleh jadi sholat saya kurang kualitasnya atau kurang kuantitasnya. Oh, boleh jadi yang biasa saya lakukan tidak dilakukan lagi dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi kepada jiwa kita dan tentunya kita masing-masing yang merasakan itu semua. Demikian Bang Reza. Berarti fokus pada ya introspeksi diri terlebih dahulu ya Ustaz, maksudnya ya dicobain dulu aja semua ibadah-ibadah yang mungkin sekiranya kurang gitu ya. Ya, sedekahnya dulu, kemudian baca Qur'annya dulu ketika lagi ada masalah gitu ya. Insya Allah. Itu justru malah fokus pada ya nantinya secara otomatis ya yakin bahwa Allah itu sendiri pasti akan memberikan kenikmatan gitu ya di setiap langkah percobaan yang kita lakukan untuk yang penting tujuannya untuk menenangkan hati itu sendiri gitu. Iya, karena boleh jadi Allah memberikan kepada kita gundah, gulana, kesedihan, itu memang ujian. Misalkan tiba-tiba Bang Reza pulang, istri cemberut misalkan. Ya Allah, ini nggak ada angin, nggak hujan nih, tiba-tiba pulang, kok istri saya cemberut begini. Nah, boleh jadi ada orang diuji, ya kan, diuji dengan ini. Maka para ulama itu sering menyampaikan, saya mengetahui kondisi jiwa saya sedang bagus atau enggak dari marahnya istri kepada saya. Jadi kalau ia melihat istri sedang marah, sedang ini dia melihat, wah ini berarti ada yang salah pada jiwa saya nih sampai Allah utus istri bisa cemberut kepada saya. Peringatan Ustaz. Jadi para ulama itu sampai sedemikian pekanya mereka tahu. Saya bisa mendeteksi ada yang salah pada diri saya dari kambing yang saya pelihara. Masya Allah. Dari situasi ini pasti ada sesuatu yang salah yang perlu saya koreksi supaya saya keluar dari ujian. Nah, ada juga yang memang dikasih ujian supaya ia mendapatkan hikmah tertentu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia merasakan kedudukan yang berbeda dari sebelumnya. Silakan. Oh, ada Pak Iskandar. Ya. Monggo Pak Is. Saya suruh apa nih? Suruh tanya. Nanya Pak Is. Kalau saya tanya banyak Pak. Tapi ya nggak apa, udah saya tulis, cuman tulisan saya tadi nggak sampai ujung. Kecil suaranya. Ya, masih kecil. Sekarang mungkin udah dekat kali ya. Ya. Nah, kameranya Pak Is. Apa? Kameranya belum nyala. Udah ya? Sudah. Saya kalau dengar kata ma'rifah itu selalu kepikiran tentang tasawuf yang katanya terbagi 4 dengan syariat, thariqat, terus hakikat, terus yang terakhir ma'rifah.
apakah ma'rifah di sini itu sama dengan ma'rifah yang disebut di dalam sufi itu, di tasawuf itu. Yang pertama. Yang kedua, saya mau mencatat tulisan Ustadz tentang menuju ma'rifah, salah satunya satu istighfar, yaitu memperbanyak istighfar. Tapi pas yang kedua, ketiga kok nggak muncul lagi, apa memang belum atau baru satu gitu Ustadz? Ya, Jalan-jalan menuju ma'rifat tadi. Itu Ustadz yang tadi baik. masih ada unek-unek gitu. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah makrifat, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu adalah makrifat kepada Allah. Awal, akhir, dan proses beragama adalah tauhid. Dan tauhid itu dibuktikan dengan makrifat. Mengenal Allah. Mengenal Allah itu lewat mana? Satu, bil ilmi. Dengan ilmu. Nah, maka ada surat Muhammad, surat ke-47, Allah Subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah dengan ilmu tiada ilah selain Allah. Nah, di sini para ulama menyampaikan bahwa untuk mengenal Allah, untuk makrifat kepada Allah, dia mesti dengan ilmu. Lalu di ayat yang lain disampaikan juga yang kita populer ya, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang memahami dengan ilmu sampai pada derajat ulama. Apa parameternya? Yakhsyallah, takut kepada Allah. Nah, yang takut kepada Allah bisa jadi tukang gembala. Yang takut kepada Allah bisa jadi pedagang. Misalkan saya kemarin ngasih uang, berapa Pak harganya Pak? Oh 250.000. Saya ngasih uang tuh. Ternyata lebih 300.000. Pak mohon maaf, dia kejar. Uangnya lebih 50.000. Kalau dia tidak takut kepada Allah, boleh jadi itu uang diambil. Tapi ada orang yang sudah kehilangan takut kepada Allah, malah yang harusnya ia jagain, dia korupsi, ia ambil. Sampai derajat ulama. Dan ini para ulama menyampaikan ada makrifat yang ada di dalam jiwa atau hati seseorang. Nah, istilah makrifat ini ternyata Pak Is, dalam khazanah ulama itu beda-beda. Ada yang namanya wujdan, ada yang namanya irfan, ada yang namanya ihsan, ada yang namanya dzauq. Jadi istilah-istilah ini muncul dari para alim ulama, dari kitab-kitabnya. Ada yang namanya musyahadah, ada yang namanya mahabbatullah. Dan memang istilah-istilah ini dibahas dalam ruang kajian tazkiyatun nafs. Ruang kajian penyucian diri, penyucian hati, bab terkait dengan ihsanullah, berbuat baik kepada Allah. Jadi kalau di kita tadi Pak Is menyampaikan ada thariqat, ada syariat, ada hakikat, ada makrifat, itu adalah khazanah keilmuan ketika mengkaji lebih dalam terkait dengan tazkiyatun nafs. Nah, dari mana tazkiyatun nafs ini berasal? Dan ini juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, ya Allah utus kami seorang nabi rasul yu'allimukumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada kami kitab dan hikmah, wa yuzakkikum, dan juga mensucikan kalian. Jadi ini ada dalam Al-Quran, dan ketika menyebut yuzakkikum, maka disinilah terminologi ma'rifatil ini berasal yang dikaji oleh para ulama. Nah, seperti itu. Nah, tadi terkait dengan istighfar, oke. Ya, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan, oke, para ulama tadi ya,
Selalu yang pertama mengajarkan, menitipkan kepada para muridnya itu pertama istighfar. Istighfar. Yang kedua apa? Setelah istighfar, para alim ulama itu senantiasa memberikan wasiat, nasihat kepada muridnya untuk apa? Untuk bersalawat. Jadi katakanlah sederhananya pagi hari istighfar, katakanlah 100 kali. Lalu setelah istighfar itu bersalawat. Salawatnya bisa yang paling pendek, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, atau shollu ala nabi dan lain sebagainya. Salawat. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga yang diajarkan, diwasiatkan para alim ulama kepada para muridnya, para santrinya adalah kalimat afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah engkau kepadaku maka aku mengingatmu. Jadi tiga zikir ini biasanya nggak sering kali diamanahkan, diijazahkan, diamanatkan kepada para murid. Yang pertama memperbanyak istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga adalah pembacaan hailalah atau tahlil. Dan tentunya dari ketiga ini juga tuntunan doa dan juga zikir yang diajarkan Rasulullah SAW begitu banyak sekali. Begitu banyak sekali. Nah, itu hal yang senantiasa diwariskan. Boleh jadi mudah-mudahan kita semua bisa mendawamkannya. Untuk beristighfar, untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak hailalah dan juga zikir pagi sore dan yang lain dan lain sebagainya. Nah, dan dalam pendekatan yang lain, setelah orang itu bertaubat istighfar, yang dilakukan adalah dia mengokohkan diri menjadi ahli sabar. Ahli sabar. Kenapa? Karena memang pertolongan Allah dalam hidup kita itu didapatkan melalui wasta'inu bisabri wassholah. Dan minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar itu menyenangi sesuatu yang kita tidak senangi. Mulai menerima dan menyukai sesuatu yang kita tidak sukai. Itu keren tuh kalau ada orang sudah bisa berdamai, menerima, bahkan sudah sampai pada konteks menyenangi, menyukai apa yang ia tidak sukai. Contoh sederhananya, senang mana perut lapar atau perut kenyang. Sebagian besar orang mengatakan ya senang perut kenyang, nggak kelaparan, nggak lapar. Tapi bagi orang yang sabar dalam konteks ini berpuasa, dia justru merasakan kenikmatan dalam puasanya. Yang orang lain boleh jadi senangnya nggak berpuasa, senangnya makan, bukan berlapar. Tapi ada orang yang senangnya lapar. Ada orang yang senangnya makan banyak. Tapi ada orang yang senangnya justru saya makan buah-buahan, sayur-sayuran dengan kadar yang tertentu, bagi saya lebih senang. Gitu. Tentu bagi sebagian orang, memuaskan apa yang ia sukai menjadi kesenangannya. Dan itulah sikap sabar. Nanti setelah sabar, kita akan mulai menjadi pribadi yang ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi sayyi'ata hasanata tahuha, dan ikutilah setiap ketergelinciran berbuat buruk dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan itu. Wa khuliqun nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang utama. Sikap takwa itu naik, yang tadinya sabar berubah menjadi takwa. Takwa itu Rasulullah SAW memberikan parameter siapa yang paling takwa kepada siapa yang paling kuat takwa, dibuktikan siapa yang paling baik akhlaknya. Jadi mereka ada orang yang mampu bersikap yang terbaik kepada orang yang tidak bersikap baik kepadanya. Bersikap baik kepada orang mencacinya, bersikap baik kepada orang yang pelit kepadanya. Nah, itu sikap takwa, memilih untuk hanya berbuat baik, bersikap baik, walaupun
sebagian orang justru tidak berbuat baik dan tidak bersikap baik kepadanya. Sebab sesuai dengan hadis tadi, wa khuliqun nas bi khuluqin hasanin. Nah, nanti akan juga sampai pada kondisi berikutnya adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ia menyempurnakan pengabdian sekecil apapun, dalam posisi apapun, dalam anuah apapun, karena yang ia tuju adalah anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau mengabdi kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu, jika tidak maka sesungguhnya Allah mengawasi kita, melihat kita, menyaksikan apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bil muradi. Demikian Pak Is. Nah, ini baru lengkap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Catatan cuma satu, istighfar. Siapa? Oke, terima kasih banyak. Tersirat. Siap. Terima kasih. Baik, mungkin berhubung dengan waktunya terbatas, Ustaz, insya Allah kita cukupkan untuk tanya jawab versi kali ini. Mudah-mudahan kita Allah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa hadir kembali di kajian kitab 2 pekan selanjutnya. Insya Allah, 2 pekan. Bulan berikutnya insya Allah. Insya Allah bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban, insya Allah. Di pasal-pasal selanjutnya yang pastinya jangan sampai tinggalkan gitu ya, untuk kita bisa sama-sama mengikuti bersama kajian kitab Al-Hikam dari karya Syekh Ibnu Athaillah ini sendiri. Baik, mungkin untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke doa, Ustaz, kita sama-sama salawat terlebih dahulu kali ya, yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Puji. Dipersilakan Pak Puji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah kita akan baca salawat ashril ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Sekali lagi.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan Pak Puji atas telah memimpin salawat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan seperti tadi yang Ustadz Haris Sanusi juga sampaikan bahwa amalan yang pasti diterima gitu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita salawat, kita memuliakan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat juga berikut juga banyak sekali amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah di penghujung acara untuk kesempatan kajian kitab Al-Hikam kali ini. Marilah sama-sama kita berdoa bersama yang insya Allah dipimpin oleh Ustadz Haris Sanusi. Mohon izin Ustadz untuk memimpin doa untuk kita semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Ghafurur Rahim, Ya Tawwabur Rahim, Ya Azizur Rahim, Ya Barur Rahim, Ya Raufur Rahim, Ya Arhamar Rahimin irham. Wahai Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Wahai Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Rahmati sisa usia kedua orang tua kami, ya Allah. Berkahi akhir hidupnya, ya Allah. Wahai Allah, berikanlah kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisimu, ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Wahai Allah, kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami di surgamu, ya Allah. Wahai Allah, jadikan kebaikan yang kami lakukan, juga Engkau limpahkan pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kami. Wahai Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kepada kami iman yang makin kokoh. Tambahkanlah iman dari iman yang sudah ada pada diri kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashya. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahkan kepada kami, ya Allah, kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadamu, mengabdi kepadamu dalam suka dan duka kami, dalam lapang dan sempit kami, ya Allah. Dalam segala hal yang kami sukai maupun tidak kami sukai, ya Allah, jadikan kami tetap mengabdi kepadamu, ya. Tetap ruku, sujud, tunduk patuh kepadamu, ya. Duhai Allah, lapangkan hati kami, cahayai hati kami, ya Allah. Duhai Allah, berikan cahayamu kepada diri kami, ya Allah, kepada qalbu kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika abadan abada kama nawarta al-bidri syamsikan abadan abada ya rabbal. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Wahai Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami, ya Allah, dari fitnah, dari musibah. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahkan kepada kami pemimpin yang mencintaimu dan mencintai kami, ya Allah. Wahai Allah, lindungi kami dari kezaliman, dari kekufuran, dari kekafiran dan kemunafikan, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari fitnah terhadap agama kami ya Allah. Wahai Allah, mudahkan kami untuk menderaskan amal saleh. Ya Allah, bimbinglah kami kepada kebaikan-kebaikan ya Allah yang Kau hadirkan, tetapkan, wariskan kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslihna sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubuna 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan bersilaturahim, kenikmatan berukhuwah karenamu ya Allah, kenikmatan saling mencintai karenamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wahai Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas pimpin doanya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengijabah doa-doa kita semua. Baik, maka dengan selesainya berdoa, selesai juga acara kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tiap bulannya, dan juga jazakumullah khairan katsira kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya juga sudah bersama-sama kita berdiskusi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, memberikan perlindungan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan dan juga istiqomah dalam segala apa yang kita lalui dalam hidup kita kali ini, dengan hal-hal positif, kebaikan yang pastinya mudah-mudahan ini sebagai langkah positif kita dan juga amalan investasi kita di yaumil akhir nanti, dan ditemukan kita di jannah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri pamit, mohon maaf jika ada kesalahan ucap dan sikap atas selama moderasi kajian kita kali ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah. istighfar, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Pak Ustadz. Semuanya duduk. hadir. Alhamdulillah. Salam buat keluarga di Indonesia, Ustaz. Siap. Sehat-sehat semuanya, Ustaz. Ustaz, matur suwun. Ya, sama-sama. Izin live ya semuanya. Mohon doanya. Ya, insyaallah. Tetap sehat, Ustaz. Bleib gesund. Amin. Bleib gesund apa? Bleib gesund, stay healthy. Semuanya terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Makasih banyak semuanya. Pamit Mas Reza. Suwun Sama-sama ya. Tante, makasih banyak. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Mas Reza. Makasih banyak. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya meetingnya. Assalamualaikum.